Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab sajak dan nyanyian yang dinyanyikan oleh bangsa Yahudi bahagian ketiga, seri yang ke-6. Kitab Amsal pasal 6, berbagai-bagai nasihat dan nasihat tentang persinahan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus, Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpin
memimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu. Janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang sundal, sepotong rotilah yang penting. Tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan suatu pun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Amsal pasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui pasal ini khususnya di ayat yang ke-6 tentang berbagai nasihat melalui guru kecil. Siapakah guru kecil itu? Oh, ternyata guru kecil ini adalah serangga mungil yang lemah. Sahabat-sahabat firman di mana saja berada, melalui binatang-binatang ini, kita dapat memperoleh pelajaran dan pengajaran. Dan salah satu binatang yang akan menjadi guru untuk kita pada hari ini adalah serangga mungil yang lemah bernama semut. Tuhan melalui hambanya Salomo memberi kita nasihat untuk belajar dari guru kecil ini. Firman Tuhan berkata, "Pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Ya, nasihat ini dialamatkan kepada si pemalas berdasarkan terang besar Alkitab Amsal 6 ayat 6. Tetapi apakah hanya kepada si pemalas? Tidak adakah sesuatu yang dapat dipelajari dan diambil hikmahnya oleh semua orang melalui ayat ini? Sahabat-sahabat firman, melalui ayat yang ke-6 ini kita diarahkan untuk memperhatikan bagaimana semut-semut itu mempersiapkan masa depan mereka. Mereka akan berkumpul di tempat di mana ada sesuatu yang dapat mereka panen sebagai makanan. Tanpa harus ada komando, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Namun di samping kebajikan yang dapat diatur oleh masing-masing semut itu, dan juga dalam memanfaatkan peluang, pelajaran apa lagi yang dapat kita pelajari dari semut-semut yang kecil ini? Yakni, lebih dari sekedar melihat betapa menariknya semut-semut itu berkelok-kelok di mana saja dalam menjelajahi makanannya, yaitu ketika bahaya mengancam mereka. Semut-semut itu selalu tahu garis lurus untuk pulang ke rumahnya. Mereka tidak harus mencium bau jalan kembali terlebih dahulu di jalan yang baru saja dibuatnya.
Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Pendidikan Sejati, halaman 105 alinea kedua dan ketiga, dan Membina Anak yang Bertanggung Jawab, halaman 55 alinea ketiga, terang kecil ini mengatakan bahwa bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bertanyalah kepada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Bahkan ikan di laut, mereka akan bercerita kepadamu. Pergilah juga kepada semut, perhatikanlah lakunya. Pandanglah burung-burung di langit, perhatikanlah burung-burung gagak. Terang besar Alkitab Ayub 12 ayat 7 dan 8, Amsal 6 ayat 6, Matius 6 ayat 26, dan Lukas 12 ayat 24. Dan kepada para orang tua yang hendak menceritakan kepada anak-anak kita tentang serangga-serangga kecil ini, janganlah kita hanya sekedar menceritakan kepada mereka mengenai makhluk-makhluk Allah ini saja, tetapi binatang-binatang itu sendiri harus menjadi guru mereka. Semut dapat mengajarkan pelajaran mengenai kerajinan, ketabahan dalam mengatasi rintangan, mengenai pemeliharaan di masa depan bagi anak-anak kita. Serangga kecil itu mengajarkan kerajinan. Semut yang rajin memberikan kepada manusia untuk berpikir akan satu teladan yang amat baik untuk mereka tiru. Serangga-serangga ini mengikuti peraturan yang sempurna, dan tidak ada satupun yang malas yang dibiarkan hidup di dalam sarangnya. Mereka melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan kepada mereka dengan suatu pemikiran dan kegiatan yang tidak dapat kita pikirkan. Orang yang bijaksana itu, yakni Salomo, mengalihkan pikiran kita kepada makhluk-makhluk kecil di dunia ini dengan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya dan penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Kita dapat mempelajari dari guru-guru kecil ini suatu pelajaran tentang kesetiaan. Jikalau kita memperbaiki dengan ketekunan yang sama akan segala kesanggupan yang telah diberikan kepada kita oleh Khalik yang Maha Bijaksana itu, betapa besarnya pertambahan kesanggupan-kesanggupan kita itu untuk menjadi orang-orang yang berguna. Mata Allah memandang kepada makhluk-makhluknya yang terkecil ini. Kalau demikian, tidakkah ia memperhatikan manusia yang diciptakan atas petanya dan menuntutnya untuk mengadakan pengembalian yang sepadan dengan segala keuntungan yang telah diberikannya kepada mereka? Sahabat-sahabat firman, jadi sebagaimana semut-semut kecil mengikuti peraturan yang sempurna yang ditetapkan Tuhan bagi mereka, baiklah kita semua yang diciptakan seturut petanya, mari kita menuruti peraturan yang ditetapkan Tuhan bagi kita manusia, baik dalam hal kerajinan, ketabahan dalam mengatasi masalah, mengenai pemeliharaan Tuhan di masa depan bagi kita, dan lain-lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus seperti semut. Kita harus bersatu, kita harus bergandengan tangan, saling tolong-menolong dalam usaha mempersiapkan diri bagi masa depan kita bersama, yakni kekekalan. Dan sama-sama menjaga kesetiaan mengikuti garis komando yang Tuhan tentukan supaya kita bisa pulang ke rumah semawi dengan selamat bersama-sama dalam satu barisan, yaitu barisan anak-anak Allah. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita kerja bagi Tuhan, kerja dengan hati yang senang. Segala
dengan gembira, dengan gembira kerja baginya dalam kebun anggurnya. Mari kita ceritakan kasih-Nya pada semua manusia. Tuhan selamanya setia, sudah mengorbankan dirinya kerja baginya dengan gembira, dengan gembira kerja baginya dalam kebun anggurnya. Turut Tuhan dengan rendah hati, lakukanlah segala pesan-Nya. Diri yang berdosa diampuni oleh Yesus dan sengsaranya kerja baginya dengan gembira, dengan gembira kerja bagi